Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin walan yatamannawu abadan bima qaddamat aydihim wallahu 'alimun bizzalimin. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Surat Al-Baqarah ayat 94, 95, dan 96. Artinya, katakanlah, jika kalian menganggap bahwa kampung akhirat surga itu untuk kalian di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematian jika kalian memang benar. Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya, karena kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang aniaya, dan sungguh kalian akan mendapati mereka setamak-tamak manusia kepada kehidupan di dunia ini, bahkan lebih tamak lagi daripada orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan mereka dari siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dulur-dulur seiman, Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari Ikrimah, dari Sa'id Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Allah telah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Baqarah ayat 94 ini, di mana artinya, katakanlah, jika kalian menganggap bahwa kampung akhirat atau surga itu khusus untuk kalian, maksudnya di sini kaum Yahudi di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematian jika kalian memang benar. Dulur-dulur seiman, maknanya itu artinya, cobalah kalian, maksudnya orang Yahudi itu, berdoa, minta segera dimatikan. Khitab ini ditujukan kepada kedua belah pihak, yaitu maksudnya untuk orang-orang Yahudi dan juga untuk kaum Muslim. Dengan kata lain, manakah di antara kedua golongan tersebut yang berdusta? Ternyata mereka, maksudnya kaum Yahudi ini, menolak hal tersebut di hadapan Rasulullah SAW. Dan ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 95, yang artinya, dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya, karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang aniaya. Jadi di sini maksudnya Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW perihal pengetahuan mereka, maksudnya mereka itu orang-orang Yahudi, mengenai kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh mereka sendiri. Bahkan mereka juga mengetahui kekufuran diri mereka terhadap agamanya sendiri. Disebutkan
seandainya mereka benar-benar mengingini kematian di saat Allah berfirman demikian terhadap mereka, niscaya tiada seorang pun dari kalangan Yahudi ini yang ada di muka bumi, melainkan pasti binasa saat itu juga. Dulur-dulur seiman, ada meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman fatamannawul mauta, artinya mintalah kalian mati, atau berdoa matilah kalian. Sedangkan Abu Nur Razak meriwayatkan dari Ma'mar, dari Abdul Karim Al-Jazari, dari Ikrimah, sehubungan dengan tafsir ayat 94 surat Al-Baqarah yang artinya maka inginilah kematian bagi kalian jika kalian memang benar. Sahabat Ibnu Abbas pernah mengatakan, seandainya orang-orang Yahudi itu menginginkan kematian, niscaya saat itu juga mereka akan mati semua. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami ayahku dan menceritakan kepada kami Ali Ibnu Muhammad At-Tanafisi, telah menceritakan kepada kami As-Sam, yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar dari Al-Mas dan ia yakini bahwa Al-Mas mendengarnya dari Al-Minhal, dari Sa'id Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, yang mengatakan seandainya mereka benar-benar mengingini kematian, maksudnya saat itu, niscaya seorang dari mereka menelan kembali air ludahnya atau dahaknya. Sanad dari semua riwayat tersebut memang sahih sampai kepada Ibnu Abbas. Dulu iman, Ibnu Jarir mengatakan dalam kitab tafsirnya, telah sampai sebuah riwayat kepada kami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya seandainya orang-orang Yahudi itu mengingini kematian, niscaya mereka semua mati, dan niscaya mereka akan melihat tempat kediaman mereka di neraka. Dan seandainya orang-orang yang diajak bermubahalah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar, niscaya mereka akan kembali tanpa menemukan keluarga dan harta bendanya lagi. Hadis ini diceritakan oleh Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Zakaria Ibnu Abdi, dan menceritakan kepada kami Ubaidullah Ibnu Amr dari Abdul Karim Ikrimah, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad Ibnu Ismail Ibnu Yazid Ar-Raqi juga telah meriwayatkannya, dan bahwa telah menceritakan kepada kami Furat dari Abdul Karim dengan lafaz yang sama. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abu Hatim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Al-Hasan Ibnu Ahmad sampai dengan Abbad Ibnu Mansur, dan Al-Hasan mengatakan sehubungan dengan firman Allah yang artinya mereka orang-orang Yahudi itu sama sekali tidak menginginkan kematian itu karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Aku, dalam hal ini Abbad Ibnu Mansur, kemudian bertanya, bagaimana menurut pendapatmu seandainya mereka menginginkan kematian itu, ketika dikatakan kepada mereka, inilah kematian kalian, apakah mereka akan mati seketika itu juga? Al-Hasan menjawab, tidak. Demi Allah, mereka sekali tidak akan mati ketika itu juga, sekalipun mereka menginginkan kematian. Mereka sekali-kali tidak menginginkan kematian itu. Karena sesungguhnya seperti apa yang telah kamu dengar, Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 95, yang artinya, dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya, karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Dan Allah mengetahui siapa yang orang-orang yang aniaya. Dulur-dulur siman,
Sanad riwayat ini bersumber dari Al-Hasan berpredikat gharib, mengingat penafsiran yang diketengahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai makna ayat ini bersifat telah dipastikan, yakni menyerukan kepada kedua belah pihak, yaitu Yahudi dan Muslim yang bermubahalah. Siapakah di antara keduanya yang berdusta? Apakah orang-orang Yahudi tersebut atau kaum muslimin? Dengan cara bermubahalah atau sumpah menyumpah. Demikian menurut keterangan yang dinukil dari Ibnu Jarir, dari Qatadah, dari Aliyah, dari Arabi, dari Ibnu Abbas rahimahullah. Dulur-dulur seiman, ayat lain yang semakna dengan ayat tersebut adalah firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah, yaitu ayat 6-8 yang artinya, katakanlah, hai orang-orang yang menganut agama Yahudi, jika kalian mendakwakan bahwa sesungguhnya kalian sajalah kekasih Allah, bukan manusia-manusia yang lain, maka harapkanlah kematian kalian, jika kalian orang-orang yang benar. Mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan nyata, lalu Dia beritakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan.